Salam kawan-kawan semuanya, salam sejahtera bagi kita, selamat sore bagi kita semuanya. Seperti biasanya teman-teman semuanya pada segmen ini kita akan menanggapi uh, kesedihan dan kemarahan dari seorang ustadz mualaf yang bernama Agustan. Ya, kemarin itu dia sangat merasa marah, kecewa kepada seseorang. Tetapi sebenarnya pokok permasalahannya adalah bukan dari Bang Didit ini sebenarnya, tapi dari dia sendiri. Tapi terakhirnya dia marah-marah kepada Bang Didit Yuli. Nah, kawan-kawan semuanya, sebelum kita lanjut, mari dukung saya di dalam channel ini dengan menekan tombol di bawah ini dan serta mengaktifkan tombol notifikasinya agar setiap video-video yang saya upload di dalam channel ini kita tidak ketinggalan saudara semuanya. Dan jangan lupa juga untuk membagikan setiap video yang ada di dalam channel ini agar channel ini cepat berkembang dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Katakan Bambang Didit Yuli ya, Bambang Didit Yuli ya. Sangat mungkin basicnya beliau ini, anak muda ini sangat baik, saudara. Ya, saya menangkap dari bahasa sederhana yang dia lontarkan itu bahasa yang sangat santun ya, saya kira. Dan besar, kami ini korban. Bagaimana pihak-pihak kami Muslim dimurtadkan, dipengaruhi, dicuci otak supaya pindah imannya. Justru kami yang mau bertanya, jangan campuri lagi agama kami, jangan campuri iman kami lagi, jangan campuri umat kami lagi. Umat kami udah punya iman kok. Kenapa kalian pasti datangi satu-satu, kalian injili satu-satu? Ini kan sebuah kekeliruan. Nah, teman-teman semuanya, tadi kita telah melihat secara bersama-sama tayangannya, di mana di dalam video tersebut Pak Agustan mengatakan bahwa Bang Didit Yuli ini adalah seorang pemuda yang sangat santun, yang sangat sopan sekali. Dari mana nampaknya? Dari gaya bahasanya. Lalu saya mau bertanya kepada Pak Ustadz, lalu kenapa Pak Ustadz marah-marah? Ya, kecewa, seakan-akan menangis ya dalam hal ini. Saya mau katakan kepada Pak Ustadz ya, jangan berlebihan lah ya, jangan berlebihan sekali. Apalagi Pak Ustadz menuduh ya, menuduh para penginjil-penginjil dari Kristen atau para pendeta yang selalu mendatangi umat-umat Pak Ustadz untuk menginjili satu persatu, lalu merusak otak mereka, mempengaruhi mereka untuk meninggalkan keyakinan mereka, lalu murtad dan pindah ke agama Kristen. Ya, saya rasa itu tidak benar Pak Ustadz ya. Itu tidak benar ya. Kalau misalnya seandainya ada para pendeta kami, ada para penginjil kami yang mendatangi ya umatnya Pak Ustadz ya, tidak mungkin mereka merusak otak atau mempengaruhi mereka ya. Mereka hanya ya mengabarkan Injil keselamatan itu atau kebenaran itu yang sesungguhnya ya. Dan Pak Ustadz perlu tahu bahwa agama yang terbesar di dunia ini adalah agama Kristen dan agama Muslim. Nah, kedua agama ini adalah agama misi sebenarnya ya. Agama misi ya. Nah, setiap agama itu memiliki atau dia mau agar banyak pengikutnya, dan kalau bisa ya seluruh ya isi bumi ini atau orang di bumi ini ya, dia mau itu menjadi pengikutnya ya. Jadi saya rasa itu tidak menjadi masalah ya, tidak menjadi masalah. Dan mungkin begitu juga sebaliknya ya. Di agama Muslim juga seperti itu ya. Banyak juga ustadz ya, banyak juga pendakwah masuk ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok untuk mengabarkan kebenaran agama Islam ya. Tapi tidak ada masalah, sampai hari ini tidak ada masalah bagi kita ya. Silakan saja cari jiwa-jiwa yang baru
untuk diselamatkan. Tapi ingat, jangan menghina, jangan menjelekkan. Nah, itu tidak boleh. Kalau Anda menghina, Anda menjelekkan, ya itu sudah bukan dakwah lagi. Ya, itu sudah bukan dakwah lagi. Ya, itu bukan ciri-ciri seorang pendakwah lagi itu atau seorang ustadz. Ya, jangan menghina. Tapi selagi kita mengabarkan pengajaran yang benar, ya, kepada siapapun silakan saja. Nah, seperti yang saya katakan, jangan menghina atau menjelekkan agama tertentu. Nah, kawan-kawan semuanya, sebenarnya permasalahan ini awalnya itu dari Pak Agustan ini. Ya. Ketika dalam ceramahnya dia mengatakan bahwa konsep Tritunggal itu adalah konsep yang ngawur, konsep bohongan, tidak jelas. Lalu setelah itu ketika Bang Didit melihat video itu, dia merespon. Responnya dia menanggapi melalui channelnya. Ya, dia menanggapi melalui channelnya supaya apa? Supaya setiap orang yang melihat channelnya Pak Agustan, ya, tidak tersesat. Apalagi kami orang Kristen yang, ya, tidak semua memiliki pengetahuan yang baik mengenai hal ini, ya. Dan Bang Didit ini bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan Pak Ustadz, tidak. Dia hanya mempertahankan keimanannya supaya orang-orang yang menonton videonya atau menonton videonya Pak Ustadz Agustan tidak tersesat oleh pengajaran Pak Ustadz yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara iman Kristen. Itu saja, tidak lebih dari itu. Tapi kenapa akhirnya Pak Ustadz merasa tersinggung, seakan-akan marah, kesal, kecewa, ya, sampai menuduh kami mendatangi, mempengaruhi, mencuci otak para pengikut Ustadz, lalu mengajak mereka untuk meninggalkan keimanan mereka. Ya. Sebenarnya itu bukan paksaan, ya. Kita kan di negara ini, ya, bebas, ya. Kita negara demokrasi, kita negara demokrasi berarti kita bebas memeluk, ya, agama apa saja, ya. Bebas, tidak ada paksaan. Dan mungkin kalau misalnya kita tanya satu persatu kepada orang-orang yang murtad itu, apakah ada paksaan? Tentunya tidak ada paksaan, ya. Saya rasa karena mereka menemukan jalan yang benar, ya. Karena jalan yang benar itu adalah Yesus menurut iman Kristen, ya. Jadi saya rasa Pak Ustadz sangat berlebihan sekali, ya. Ya, bukan hanya para pendeta atau para penginjil atau para misionaris yang melakukan hal yang sama, ya. Tentunya juga para ustadz, banyak para ustadz juga yang mendakwah masuk ke pelosok-pelosok. Nah, jangan kecewa, ya, kalau semakin hari semakin banyak yang murtad, ya. Jangan kecewa Pak Ustadz, ya, karena semakin lama, ya, semakin nampak titik terangnya, ya. Pak Ustadz harus tahu itu dan harus sadar. Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz juga bisa kembali ke agama sebelumnya, karena di situ ada janji keselamatan, ya. Jadi kawan-kawan semuanya, inilah video yang ditanggapi oleh Bang Didit Yuli, ya, atau yang ditanggapi oleh Bang Didit itu sehingga permasalahan ini terjadi, sehingga Pak Ustadz ini ngamuk-ngamuk, marah dan kecewa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi video dari seorang mualaf, beliau bernama Pak Agustan. Jadi beliau ini mantan pendeta juga katanya. Yang saya mau tanggapi ini adalah apa yang disampaikan oleh Pak Agustan mengenai konsep Tritunggal itu omong kosong. Nah, sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Saya akan menyampaikan dengan satu analogi yang sering mereka pakai. Tapi ini analogi orang yang nggak ngerti tentunya. Ya, kalau kita ngerti ya itu omong kosong semua. Kalau saya berdiri begini, saya sebagai apa ini kira-kira? Sebagai guru bisa,
sebagai moderator bisa, ya kan? Karena saya ngomong terus nih, moderator lah ya, anggap aja begitu. Tapi kalau saya keluar, terus saya bawa mobil, bawa angkot, ya. Orang memanggil saya Pak Supir, Pak Supir. Ya. Terus suatu saat lagi saya angkat-angkat semen. Orang memanggil saya kuli bangunan. Tapi orangnya satu. Lah itulah yang disebut oleh mereka Trinitas. Ini secara analogi. Tapi itu kan bagi orang yang nggak mengerti. Loh, waktu angkat-angkat itu loh, orang semenku sendiri kok. Ya kan? Istilahnya. Terus bawa kendaraan. Lah itu aku punya angkot 20 kok. Pas supirnya pulang saya bawa. Artinya begini, ketiga oknum ini apakah bisa bekerja bersama-sama? Bisa nggak? Mustahil. Makanya artinya apa? Bahwa Trinitas itu omong kosong, bullshit. Ya. Jadi secara teologi sudah jelas, ya. Secara dogmatika, doktrin sudah jelas. Secara analogi ini saya sampaikan bahwa ini adalah bullshit, omong kosong. Ketiga oknum ini nggak mungkin bekerja bersama-sama, berbarengan, mana bisa. Nanti kalau kepepet, yang muncul apa? Kan 100% Tuhan. Nah ini kepepet. Jadi dua hal, 100% Tuhan, 100% manusia, ini buat bumper doang. Kalau saya melihat dan mendengar analogi yang disampaikan oleh Pak Agustan, itu saya sedikit bingung gitu ya. Saya juga mencerna baik-baik sebenarnya. Ini analogi kok jadi seperti ini ya. Bagaimana bisa menganalogikan Allah Tritunggal dengan pribadi seseorang gitu ya. Karena ini sangat jauh berbeda. Allah dengan manusia, ciptaan, itu tidak bisa disamakan. Nah, analogi yang benar itu adalah Allah yang esa itu punya firman. Nah, firman inilah yang nuzul menjadi manusia yang disebut Yesus. Jadi firman yang menjadi manusia inilah yang disebut Yesus. Kemudian Allah yang esa itu juga punya roh, dan roh inilah yang disebut dengan Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada